Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Raisa Nur Hikmah akan menjelaskan tentang ruang lingkup pembelajaran PKN di MI atau SD. Ruang lingkup materi PKN di MI atau SD yaitu meliputi yang pertama ada kekuasaan dan politik. Subaspek yang dijelaskan yaitu tentang demokrasi. Kemudian yang kedua ada norma, hukum, dan peraturan. Subaspek yang dijelaskan yaitu tentang norma yang berlaku di masyarakat dan hak asasi manusia. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu Pancasila. Subaspek yang dijelaskan yaitu proses tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang keempat yaitu globalisasi. Subaspek yang dijelaskan yaitu globalisasi di lingkungannya. Kemudian kita masuk ke subaspek yang pertama yaitu demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memiliki kesetaraan hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara, atau disebut juga dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan demokrasi konstitusional adalah sebagai suatu gagasan pemerintahan demokratis yang kekuasaannya terbatas, dan pemerintahnya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Pilar-pilar demokrasi konstitusional adalah yang pertama yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi berdasarkan hak asasi manusia. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Kemudian yang keempat, demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat. Yang kelima, demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi berdasarkan otonomi daerah. Kemudian yang ketujuh, demokrasi berdasarkan supremasi hukum. Yang kedelapan, demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas. Yang kesembilan, demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, kesepuluh, demokrasi berdasarkan keadilan sosial. Kemudian, aspek yang selanjutnya yaitu ada norma-norma dalam masyarakat. Kaidah atau norma merupakan patokan atau pedoman tingkah laku yang diharapkan. Macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat, dan norma hukum. Aspek yang ketiga yaitu proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Proses perumusan Pancasila diawali dengan dibentuknya BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, melalui dua sidang. Sidang yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang yang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang disebut juga dengan Piagam Jakarta. Kemudian BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1945 dilakukan pembahasan masalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembahasan itu terutama mengenai sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian aspek yang terakhir yaitu globalisasi. Globalisasi bisa dimaknai sebagai proses bersatunya seluruh warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi sebuah kelompok masyarakat. Globalisasi telah mendorong adanya perubahan yang terjadi dalam beberapa bidang, yaitu yang pertama, politik. Meliputi perkembangan demokrasi, hak asasi manusia, dan nilai kebebasan di berbagai negara. Kemudian yang kedua yaitu perubahan pada ekonomi yang ditandai dengan adanya perdagangan bebas dan berkembangnya investasi asing, serta meningkatnya produksi dan komunikasi di berbagai belahan dunia. Yang ketiga yaitu perubahan sosial, meliputi berkembangnya ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, dan bertambahnya wawasan kemasyarakatan. Kemudian yang keempat adanya perubahan pada budaya yang ditandai dengan timbulnya seni kreasi baru dan pembauran beberapa budaya tertentu. Kemudian yang kelima perubahan pada teknologi meliputi peningkatan teknologi komunikasi, elektronika,
telekomunikasi, ruang angkasa, dan komputer. Yang keenam, perubahan pada pertahanan dan keamanan yang ditandai dengan makin beragamnya persenjataan militer. Kemudian yang terakhir yang ketujuh yaitu adanya perubahan pada lingkungan hidup yang ditandai dengan makin menipisnya lapisan ozon, perubahan iklim yang drastis, dan semakin langkanya keanekaragaman hayati. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.